Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Blok Barat. Di sini kami akan presentasikan tentang dampak kolonialisme dan imperialisme. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barul Rosi, absen 15. Perkenalkan, nama saya Raditya Bayu Ananta, absen 25. Perkenalkan, saya Marsefkana Kiki, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Rian Fikri Haikal, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Tatalani, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Aprilia Yusdianti, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Rizka Diana Nur Maulitasari, absen 27. Perkenalkan, nama saya Maila Nur Nafisa, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Sinta Diana Sari, absen 31. Dampak kolonialisme dan imperialisme. Kawan-kawan, apakah kalian masih mengingat apa sih yang dinamakan kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme berasal dari kata koloni yang artinya daerah pendudukan. Kolonialisme merupakan politik yang dijalankan mengenai suatu koloni atau daerah jajahan untuk menjadi imperium. Sedangkan imperialisme adalah daerah perluasan wilayah atau daerah kekuasaan atau jajahan dengan cara halus atau dengan kekuatan ideologi, ekonomi, dan budaya. 1. Bidang politik. Diandes dan Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Sedangkan bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Menurut adat istiadat, kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapatkan upah dari rakyat. Pada masa ini, bupati dijadikan sebagai alat pemerintah kolonial. Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. 3. Pada awalnya, hukum yang digunakan adalah hukum adat, namun berubah menjadi hukum barat modern. 4. Belanda dan Inggris melakukan campur tangan terhadap persoalan kerajaan. Hal inilah yang menyebabkan peran elit berkurang dalam bidang politik, serta berakibat pada keruntuhan kerajaan pribumi. 2. Bidang ekonomi. 1. Perkebunan di Jawa terus berkembang dan maju, tetapi di Sumatera mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja sehingga dilakukan program transmigrasi. 2. Eksploitasi ekonomi dan monopoli dagang VOC menyebabkan perdagangan Nusantara mengalami kemunduran di dunia internasional. 3. Belanda membangun rel kereta api dengan maksud memperlancar perdagangan. 4. Kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Bangsa Belanda sebagai eksportir dan sebagai perantara, yaitu orang Timur Tengah, terutama Tiongkok. Bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer. 5. Pengusaha dari kalangan pribumi dengan modal kecil akan kalah saing dengan pengusaha besar karena pintu politik terbuka. 3. Bidang hukum. 1. Apa sih yang dimaksud dengan hukum? Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membuat etika manusia dapat terkontrol. 2. Dalam dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang hukum, bangsa berarti datang dan berkuasa yang menyebabkan hukum kolonial mulai diterapkan. 3. Contoh hukum publik, hukum privat, dan sebagainya. Indonesia yang dikelilingi laut menyebabkan kehidupan masyarakat cenderung berkembang ke pedalaman. Kemudian kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk dan patuh pada tuan tanah barat atau timur asing sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kerusakan. 5. Bidang budaya. Merosotnya pengaruh dan peran politik penguasa pribumi menyebabkan mereka mengalihkan perhatiannya ke bidang seni budaya. Melemahnya ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi sebagai akibat penyederhanaan upacara dan tata cara yang berlaku di istana kerajaan. Budaya barat berkembang secara meluas, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan budaya tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sebagai contohnya kebiasaan minum minuman keras. 6. Bidang pendidikan. 1. Munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. 2. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis
sehingga bisa menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. 3. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di negara luar. Pembagian status sosial masyarakat. Pada masa kolonial Belanda, pembagian status sosial ditetapkan dalam Peraturan Hukum Ketatanegaraan Hindia Belanda pada tahun 1927. Menurut Hukum Ketatanegaraan Negara Hindia Belanda, penggolongan penduduk Indonesia terdiri dari sebagai berikut. 1. Golongan Eropa dan yang dipersamakan sebagai berikut ini. A. Bangsa Belanda dan keturunannya. B. Bangsa-bangsa Eropa yang lain seperti Portugis, Perancis, Inggris. C. Orang-orang bangsa lain bukan Eropa yang telah dipersamakan dengan Eropa karena kekayaan, keturunan bangsawan, dan pendidikan. 2. Golongan Timur Asing, yaitu terdiri dari golongan Cina, Arab, India, Pakistan, dan yang lainnya. Golongan ini terdiri dari lapisan tengah. 3. Golongan pribumi penduduk asli Bumi Putra yang berada pada lapisan bawah. Adanya pelapisan sosial. Dalam masyarakat pribumi dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan status sosialnya. Lapisan bawah, lapisan menengah, lapisan atas. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.